Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini saya kategorikan sebagai unsur keterpaksaan dan unsur kasihan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata keterpaksaan, bisa saja dilakukan karena memang tidak ada niat, tetapi memaksa untuk memberikan. Kalau saya menarik dari unsur kasihan, bisa saja perasaan yang dipergunakan untuk saat ini ketika ada satu komitmen yang berusaha untuk diperbaiki, komitmen yang diperbaiki bukan bermain secara perasaan untuk tulus karena memang kasihan dari perjuangan. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi,
Saya rasa kartu ini seperti menjelaskan bagaimana karakter yang dimiliki oleh orang lain memiliki karakter berupa mulut yang begitu sangat kasar. Bukan hanya mulut yang begitu sangat kasar, tetapi sering mengamuk, di mana tindakan mengamuk itu bukan didasari dari suatu kesalahan, tetapi didasari dari kondisi temperamen yang dimiliki. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, saya saat ini mengategorikan diri kamu sedang ekstrovert. Ekstrovert dalam arti apa? Ada ketakutan, di mana ketakutan ini lebih mendominasi untuk membuat pemikiran kamu agar pemikiran kamu ini sudah tidak mau lagi untuk membahas orang yang meninggalkan diri kamu. Ibaratnya, kamu sudah bersifat malas. Malas dalam arti apa? Moga-mogahan tidak lagi datang. Moga-mogaan tidak lagi terkoneksi. Moga-mogaan kalaupun datang, tujuannya hanya memberikan rasa kebutuhan dan tanggung jawab. Selebihnya tidak ada kaitan terhadap perasaan. Sudah seperti itu yang saya lihat dari pergerakan energi kamu, ekstrovert. Kalau memang diri kamu membenarkan perkataan saya tadi, ya syukur. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan perkataan saya tadi, saya mau bilang apa? Tetapi itulah yang saya lihat dari pergerakan energi kamu. Pergerakan energi yang seakan-akan ingin merespon, tetapi karena terpaksa tidak merespon, takut untuk diganggu terus-menerus. Apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, itu masih berdasarkan dari energi kamu, belum dari kartu yang saya pegang ini sebagai acuannya. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, mungkin masih kemungkinan yang membenarkan diri kamu. Kartu ini seperti mengatakan, kamu ini sudah benar-benar muak dari orang yang kamu prioritaskan. Muak, bosan, monoton, tidak tahu lagi harus bagaimana untuk membuat manusia itu agar sadar, tidak tahu lagi harus membuat manusia itu bisa menghargai, tidak tahu lagi harus mengarahkan manusia itu seperti apa caranya. Kartu pertama, Page of Wands. Kalaupun diri kamu sudah benar-benar merasa muak dari apa yang kamu lihat dari manusia tersebut, saya tidak bisa menyalahkan hal tersebut. Dan saya akan membenarkan hal tersebut. Kenapa? Karena secara tidak langsung, orang yang kamu prioritaskan adalah orang yang begitu sangat bebas. Orang yang kamu prioritaskan adalah orang yang begitu masih menginginkan yang namanya petualangan. Ibaratnya kalau saya umpamakan manusia itu adalah manusia yang baru lahir ke dunia ini, ketika baru lahir ke dunia ini membutuhkan yang namanya
pengayoman dari diri kamu dan membutuhkan yang namanya sikap kepedulian dari diri kamu. Tetapi ketika diri kamu mengayomi manusia tersebut dan memberikan sikap kepedulian dari diri kamu, bukannya malah berterima kasih, tetapi membuat diri kamu seperti orang yang kebingungan untuk menghadapi karakternya. Bocah yang pelin-pelan tidak bisa mengambil satu keputusan yang benar, tetapi bisa mengambil satu keputusan untuk menikmati kebebasan. Bocah yang seakan-akan memiliki karakter bipolar, 5 menit seperti ini, 5 menit kemudian berubah. Ibarat di tingkat dari karakter bipolar. Pace of Wands. Saya pastikan manusia itu memang tidak layak untuk menjamin suatu komitmen terhadap diri kamu dalam jangka panjang. Kenapa saya mengatakan jangka panjang? Karena manusia itu lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan suatu komitmen terhadap diri kamu. Lebih mementingkan suatu penampilan yang lebih jreng daripada mementingkan kondisi perasaan untuk bahagia. Lebih mementingkan apa yang dilihat secara mata daripada apa yang dirasakan oleh pasangan. Tidak layak untuk membina suatu komitmen jangka panjang, Wak Geng. Itu yang saya lihat secara karakter dari kartu yang saya pegang ini. Dan saya yakin ketika diri kamu memprioritaskan manusia tersebut, manusia itu tidak bisa untuk diandalkan, tidak bisa untuk dibanggakan, tidak bisa untuk dihargai. Malah diri kamu yang bisa diandalkan. Kalaupun manusia itu bisa kamu andalkan, karena memang dia tahu di mana posisi-posisi untuk memberikan suatu sikap untuk diandalkan. Bisa saja diri kamu sudah memberi, makanya dia menerima. Setelah menerima, baru dia memberikan terhadap diri kamu. Nih, dia Wak. Manusia yang membosankan, manusia yang mengganggu, manusia yang selalu memberikan gesekan konflik, manusia yang seperti tidak sadar diri, manusia yang tidak mau berterima kasih, manusia yang kurang bisa diandalkan, manusia yang begitu sangat manja, manusia yang begitu sangat tergesa-gesa, manusia yang begitu sangat teledor, manusia yang begitu sangat ceroboh, manusia yang tidak sabaran, manusia yang begitu sangat malas, manusia yang begitu lesu, tidak ada semangat, tetapi taunya hanya bisa menuntut. Komplitkan yang saya katakan tadi? Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi membenarkan atau tidak, ya semua kembali terhadap diri kamu karena manusia itu pernah menjadi bagian di dalam kehidupan kamu, baik secara hubungan pernikahan, hubungan LDR, sampai diri kamu menerima status single parent. Pace of Wands, yang seharusnya diri kamu ini penuh dengan hidup yang gembira. Ketika diri kamu mengenal manusia ini, kegembiraan, kebahagiaan, energi positif tiba-tiba hilang semua. Pantaslah diri kamu ini merasa muak, ya karena kemuakan kamu dari karakter dia. Bebas, tidak pernah merasa puas, selalu kurang puas. Secara umur memang tua, secara umur memang dewasa. Umur tersebut tidak menjamin manusia itu untuk diam memberikan kebahagiaan di dalam komitmen. Tetapi umur tersebut membuat manusia itu sibuk untuk PHP-in anak orang, gonta-ganti pasangan, menikmati berbagai sentuhan. Itu. Walaupun memang pernikahan kamu sudah berpuluh-puluh tahun, kamu jalankan, begitu juga LDR kamu berpuluh-puluh tahun kamu jalankan,
Kalau memang karakter dari orang yang kamu prioritaskan masih memiliki sikap kebebasan atau sikap berpetualang, percuma hubungan yang sakral tersebut. Tidak ada artinya membuang energi positif dan membuang pemikiran agar terus-menerus berantakan. Itu ibarat pilar atau tower. Bagaimana caranya agar tower ini bisa berdiri tegak? Ya secara otomatis ada peran kedua orang. Peran dua orang, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kamu di kiri, manusia tersebut di kanan. Pasti tower itu akan kokoh. Tetapi kalau diri kamu saja yang menjaga pilar tersebut atau tower tersebut agar kokoh, ya lama-kelamaan kamu pun akan merasa lelah, menyerah, capek. Ya secara otomatis tower itu akan rubuh, akan hancur. Itu dia geng. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya kalau menurut diri kau cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok, ya tidak usah angkat. Anggap saja perkataan saya tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang membuat pendengaran kamu rusak. Setidaknya diri kamu mengerti apa yang barusan saya katakan dari karakter manusia tersebut. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, yang ingin saya bahas bukan dari pergerakan energi kamu, tetapi pergerakan energi manusia tersebut. Apa yang baru dia sadari ketika diri dia menganggap karakter dia itu adalah karakter yang harus diperjuangkan atau karakter yang masih dipertahankan? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 4 pedang. Terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini ternyata karakter kebebasan dan karakter bipolar, karakter yang pelin-pelan ternyata membuat manusia tersebut merasa ada energi yang begitu sangat lelah. Ternyata manusia ini memiliki rasa lelah juga ya. Ternyata manusia ini ada rasa capeknya juga ya. Ternyata manusia ini ada rasa kekhawatirannya juga ya. Ternyata manusia ini ada rasa ketakutannya juga ya. Ternyata manusia ini ada rasa terbebani ya secara mental dari karakter dia. Baru paham saya. Manusia itu seperti itu ya. Sibuk berkelana. Ya secara otomatis lah, siapapun orang kalau terlalu banyak berpetualang pasti ada kondisi mental yang akan menekan secara kebutuhan, di mana kebutuhan itu kalau tidak terlampiaskan akan merasa terkurung dan terpenjara. Ini manusia pergerakan energi dia, wak geng, seperti merencanakan sesuatu hal, atau mungkin manusia ini pergerakan energinya merasa ada penyakit saking bebasnya. Saking bebasnya, saking berpetualangnya, manusia ini tidak ada mendapatkan suatu kedamaian secara energi apapun, apalagi dari batin. Ya batin akan merasa capek, batin akan merasa menerima penyakit, batin akan berusaha untuk memberikan manusia itu secara sinyal terhadap pemikiran agar pemikiran dia sadar bahwasannya bukan saatnya lagi untuk seperti ini. Umur semakin berjalan, semakin tua, semakin seharusnya kalau sudah semakin tua bukan membuktikan untuk menikmati suatu hubungan hanya sekedar kenikmatan. Jadi naik gula darah saya, wak geng. Jadi naik tusuk konde saya. Bersasak-sasak. Capek aku tadi ngapain rambutku tiba-tiba terbang. Nih 4 pedang, wak geng. Sakit. Jadi saya berbicara terhadap diri kamu selama ini tidak percuma
yang saya selalu katakan, biarkan manusia itu pergi dengan keputusan dia. Toh juga keputusan dia itu akan membuat suatu kondisi keruntuhan di dalam kehidupan dia. Salah satunya seperti materi. Siapa sih orang yang mau memberikan kenikmatan kalau tidak menerima materi? Ya secara otomatis akan materi itu akan habis dan energi pun makin lama makin capek. Ini sinyal pertama dari kartu kedua. Muncul kartu The Devil. The Devil, unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Munculnya kartu The Devil ini seperti mengatakan ada suatu penyakit dari hubungan kotor atas dasar kebebasan. Sudah sewajarnya lah. Hubungan kotor yang menganggap semua orang yang mempermainkan perasaan terhadap manusia tersebut hanya suatu kenikmatan. Tetapi kalau saya arahkan The Devil ini terhadap posisi energi kamu, walaupun saya tidak ingin membahas mengenai energi kamu, manusia ini 100%, 1000%, 1 juta %, saya mengatakan terhadap diri kamu, saya percaya ini manusia masih ketergantungan terhadap diri kamu. Masih ketergantungan terhadap diri kamu. Baik secara nafsu, kepintaran, potensi, kemandirian kamu, kestabilan kamu, kemakmuran kamu, masih ketergantungan ini manusia. Tetapi saya tidak acuan dari perkataan saya tadi, acuan saya dari karakter dia. Kemunculan kartu pertama tadi. Karakter hanya menjadikan manusia itu sebagai nafsu untuk dinikmati oleh berbagai orang di luaran sana. Baik secara materi, manusia itu dijadikan sebagai budak. Baik secara perasaan, manusia itu disiksa. Baik secara batin, manusia itu mendapatkan berbagai konflik. Manusia ini mengira ketika meninggalkan diri kamu dengan cara karakter dia mendapatkan suatu kesetiaan dan bisa dihargai oleh orang lain. Tetapi yang keluar kartunya The Devil. Yang keluar kartunya The Devil, bukan kartu The Temperance, lambang dari angel. Yang keluar lambang dari iblis. Berarti manusia ini hanya dijadikan sebagai ATM berjalan. Hanya sebagai pelampiasan, hanya manusia ini yang menganggap orang-orang di luaran sana bisa dibanggakan. Muncul kartu The Emperor, unsur api berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, keluarnya kartu The Emperor ini lagi-lagi seperti mengatakan dia masih ingin bertemu terhadap diri kamu. Tetapi di sisi lain, karakter dia itu sudah menjatuhkan manusia ini secara kestabilan. Sudah menjatuhkan manusia ini secara kestabilan, baik dalam batin dan perasaan. Bukan hanya itu saja, mental ini manusia seperti ada ketakutan yang begitu sangat luar biasa. Apakah diri kamu mau membimbing manusia itu dalam kondisi seperti ini yang diawali dari karakter dia yang penuh dengan kebebasan? Ya, semua tergantung dari diri kamu lah. Karena sudah pasti ini manusia tidak pernah ingin bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia mulai. Manusia ini hanya memulai, tetapi tidak mau menjalankan sesuai dengan keinginan dari apa yang telah diberikan oleh orang lain berdasarkan perasaan. The Emperor menganggap manusia itu seperti manusia, seperti raja atau ratu. Saya kan raja, saya kan ratu. Selalu dihargai, selalu diprioritaskan. What the fuck? Raja saja bisa turun, ratu saja bisa turun. Apalagi manusia tersebut. Nih, dia geng. The Devil. Udah keluar kartu iblis. Itu dia, geng. Cocok, kau rasa?
Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hierophant. The Hierophant, pendeta laki-laki. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, saya tadi sudah mengucapkan kondisi batin. Batin dibenarkan oleh kartu ke-5. Ini manusia batinnya seperti menginginkan seseorang agar bisa membimbing dan memberikan suatu peran agar manusia ini bisa mendapatkan sesuatu hal yang bersifat positif. Tetapi bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan manusia ini pengaruh positif secara batin? Manusia ini aja masih keras kepala. Manusia ini aja tidak mau mengakui kesalahan. Manusia ini saja masih memiliki pribadi yang rusak. Hanya secara batin manusia ini merasa ada kesulitan, tetapi secara pemikiran keras kepala. Makanya saya tadi mengatakan di awal perkataan saya tadi, manusia itu tidak cocok untuk membina suatu hubungan terhadap diri kamu dalam jangka panjang. Tidak cocok. Kamu sudah salah menempatkan perasaan. Salah menempatkan perasaan. Karena keluarnya kartu The Hierophant ini bisa saja saya mengategorikan manusia itu tahu di mana posisi-posisi atau kondisi untuk berbicara secara sopan. Bisa berubah wujud sebagai ustadz, ustazah, pendeta, atau pastor. Tahu dia di mana posisi-posisinya. Karena memang kan karakternya seperti itu. Namanya juga bocah. Kadang nangis, kadang diam, kadang merengek, kadang jungkir balik, kadang guling-guling, kadang membenturkan kepala, ya tahu posisinya di mana. Ya seperti itu dia. Secara agama memang kuat, tetapi agama yang kuat yang dimiliki bukan membuktikan manusia itu merasa puas terhadap satu pasangan. Lebih. Saya berbicara ketika mengatakan agama bukan dalam arti menyudutkan atau membenarkan, tidak. Karena memang karakternya dengan kemunculan kartu pertama, Wak Geng. Ini dia, Wak Geng. The Hierophant. Memiliki keyakinan, tetapi keyakinan tidak menjamin karakter. Muncul dua pedang. Kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang, karakter dia, kalau dia terus-menerus seperti ini, secara batin sudah merasa menyesal, tetapi secara pemikiran keras kepala, dia akan mendapatkan berbagai kondisi kebuntuan. Buntuh karena memang manusia ini tidak bisa mengurangi kebebasan dia. Kalau memang manusia ini terus-menerus seperti itu. Tadi keluar kartu The Devil, Wak Geng. The Devil itu adalah iblis. Iblis yang akan membuat manusia itu akan menerima suatu penyakit. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya ambil tadi. Sebelum saya menutup perkataan saya, kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah angkat. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti yang positif. Ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.